Hutan tanah tumpah, tanah subur sentosa, hasilnya getah parah penghidupan rakyatnya. Indah pemandangannya di tepinya kuantan, menghibur hati duka di waktu terang bulan. Ibu negeri ramai, kota taluk yang permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Saputra dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Saya akan membuat video tentang pengelolaan atau sumber ekonomi dari Kabupaten Kuantan Sengingi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Tamadun Melayu Riau. Baik, langsung saja. Faktor utama yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah Kuantan Sengingi. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi pengelolaan keuangan di Kuantan Sengingi mungkin termasuk tingkat pendapatan penduduk, infrastruktur keuangan, kebijakan pemerintahan daerah, serta tingkat literasi keuangan di masyarakat setempat. Faktor-faktor mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Sengingi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Sengingi adalah sebagai berikut. Yang pertama, profesionalitas kerja pemerintahan daerah Kabupaten Kuantan Sengingi. Yang kedua, dibentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, apresiasi dan motivasi dari pimpinan terhadap bawahan. Yang keempat, dibentuknya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Sengingi berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penghambatan dalam penyusunan laporan keuangan. Di antaranya, yang pertama, aset yang tidak tertara dengan rapi. Yang kedua, sistem informasi yang masih sederhana. Yang ketiga, sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Yang keempat, kurangnya pendapatan terhadap aset-aset pemerintahan daerah. Yang kelima, lalainya sebagai dinas dalam penyusunan UYHD setiap tahunnya. Tetapi jauh dari faktor-faktor penghambat di atas, pemerintahan daerah Kabupaten Kuantan Sengingi telah bekerjasama dan bekerja keras untuk mewujudkan Kuantan yang maju sebagai daerah yang patut dicontoh dalam penyusunan laporan keuangan. Tidak luput dari berbagai permasalahan yang menjadi penghambat dalam penulisan LKPD Kabupaten Kuantan Sengingi. Yang pertama, lalainya sebagai instansi pemerintahan daerah Kabupaten Kuantan Sengingi dalam mewujudkan UYHD ke kas daerah. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, ketidakadaan aset daerah. Yang keempat, sistem pengelolaan keuangan yang sederhana. Namun itu semua tidak banyak telah diperbaiki oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Sengingi. Kerasnya kepemimpinan Kabupaten Kuantan Sengingi telah menjadi pegawai-pegawai yang di instansi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Sengingi menjadi termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi demi mewujudkan suatu tujuan dan kebanggaan bersama atas prestasi yang telah diciptakan. Budaya Melayu merupakan ciri khas dari daerah Melayu yang dihasilkan dalam kehidupan orang-orang Melayu. Budaya yang ada sejak dahulu kala, sejak awal keberadaan orang Melayu. Salah satu daerah yang ditempati orang-orang Melayu adalah Provinsi Riau. Namun, memasuki abad 21 ini, daerah Riau sudah terbagi menjadi dua provinsi, yaitu Riau Daratan yang ibu kotanya ada di Pekanbaru ini, dan Kepulauan Riau yang ibu kotanya Tanjung Pinang. Walaupun sudah terpecah menjadi dua provinsi, namun pada hakikatnya tetaplah sebagai Provinsi Riau yang kaya akan budaya Melayu serta peninggalan-peninggalan sejarah Melayu.
Berdasarkan hal tersebut, Melayu diidentifikasi sebagai orang yang beragama Islam, berbahasa Melayu, dan mengamalkan adat Melayu. Melayu perlu juga dilihat dalam konteks yang lebih luas kepada warga rumpun Melayu yang mempunyai berbagai suku bangsa atau etnik seperti Jawa, Bugis, Aceh, Minangkabau, Banjar, Madura, dan sebagainya. Bahasa Melayu yang digunakan di Riau dan Kepri adalah asal bahasa Indonesia yang pernah terbina secara intensif pertengahan abad ke-19, dan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia telah dibina dan dipelihara oleh Raja Ali Haji dan para cendekiawan Riau masa itu. Selain itu juga, upaya menjadi Riau dan Kepri dijadikan pusat semua bahasa Melayu. Museum Bahasa Melayu di Riau akan dijadikan sumber pembelajaran masyarakat umum, pemerintahan pusat serta masyarakat Riau dan Kepri berupaya mengembangkan bahasa Melayu dengan tetap mempertimbangkan dinamika kebahasaan Melayu di masing-masing provinsi. Baik, selanjutnya dampak dari kebijakan keuangan dan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kuantan Sengi. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola ekonomi lokal di daerah Kuantan Sengi, termasuk dalam menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, memberikan intensif kepada pelaku usaha, membangun infrastruktur yang mendukung, dan memfasilitasikan pelatihan serta pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Ini semua bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tersebut. Menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan upaya pelestarian lingkungan. Hal itu disampaikannya saat menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di Lapangan Limuno, Teluk Kuantan, Kamis 25 April 2024 pagi. Pertumbuhan ekonomi dan kearifan lokal harus mampu terjaga di usia otonomi daerah ke-28 tahun ini. Penerapannya diharapkan dapat terlaksana tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan dan terjaganya kearifan lokal, ujar Bupati Suhardiman. Menurutnya, berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi hijau akan dapat memberikan kemakmuran dan kemajuan sosial serta lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi masyarakat Kuantan Sengi. Hal ini sesuai dengan tema peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini, yakni otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Lanjut, dampak dari kebijakan keuangan dan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kuantan Sengi. Kebijakan keuangan dan ekonomi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kuantan Sengi. Misalnya, kebijakan fiskal yang mengarah pada investasi infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas dan produktivitas serta menciptakan lapangan kerja baru. Sementara kebijakan moneter yang tepat dapat mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang vital. Namun dampaknya dapat bervariasi tergantung pada implementasi dan kondisi ekonomi lokal. Penentuan sektor keunggulan di Kabupaten Kuantan Sengi adalah untuk lebih dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kuantan Sengi. Sektor unggulan atau sektor yang berpotensi dalam perekonomian di Kabupaten Kuantan Sengi dapat diketahui dan dapat dikembangkan karena mampu melayani pasar di daerah itu sendiri, mampu di luar daerah yang bersangkutan, yang tentunya akan mendapatkan surplus dari perkembangan sektor unggulan ini.
Penentuan sektor unggulan di Kabupaten Kuantan Singi adalah untuk lebih dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kuantan Singi. Sektor unggulan atau sektor yang berpotensi dalam perekonomian di Kabupaten Kuantan Singi dapat diketahui dan dapat dikembangkan karena mampu melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan, yang tentunya akan mendapatkan surplus dari perkembangan sektor keunggulan ini. Perekonomian yang menonjol di Kabupaten Kuantan Singi adalah pohon kelapa sawit, pohon karet, dan perkebunan lainnya. Dan masyarakat juga mencari ekonomi sampingan di pasar-pasar yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singi dan event-event jalur itu, dan mereka disediakan juga tempat berjualan, dan disitulah mereka mendapatkan ekonomi sampingan mereka. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.